Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, channel Mak Rumahan datang lagi. Terima kasih ya sudah klik video ini. Bagaimana kabarnya teman-teman semua hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya dimanapun kalian berada. Share video kali ini aku mau berkegiatan di dapur. Jadi hari ini rencananya aku pengen deep clean dapurku. Karena memang udah lumayan lama nggak aku deep clean ya teman-teman. Bisa kelihatan di sini ya, tuh di bagian ambalannya udah mulai ada noda-nodanya. Nah, ini adalah kondisi dapur aku sebelum deep clean ya. Sebenarnya sudah lumayan bersih kalau dari luar, tapi kalau diperhatikan satu persatu, ini banyak banget yang udah kotor-kotor teman-teman. Oke, lanjut. Sekarang kita langsung mulai untuk membersihkan dapurku. Jadi tadi sudah aku siapkan kanebo untuk lemari-lemari seperti ini. Aku bersihkan menggunakan kanebo ya teman-teman. Tapi untuk beberapa bagian nanti yang ada banyak minyak-minyaknya gitu, aku mau bersihkan menggunakan tisu aja supaya gampang, gak harus cuci terus udah gitu menurutku jadi berasa lebih bersih dan juga lebih wangi gitu teman-teman. Semuanya selera ya, kita kembali lagi ke selera masing-masing. Untuk penggunaan tisu pun aku pakai tisu yang murah-murah aja ya teman-teman. Yang penting bisa buat lap gitu, karena memang cuma sekali pakai kan. Habis dipakai untuk lap langsung dibuang gitu. Lanjut ya. Nah sekarang untuk bagian pojokan dapurku ini sudah aku bersihkan. Tadi bagian atasnya aku pakai sapu untuk membersihkan debu-debu yang ada di atas. Setelah itu aku lap ambalannya. Nah setelah itu aku kembalikan lagi barang-barang yang ada di pojokan. Sekarang kita lanjut lagi untuk membersihkan ambalan yang ada di atas kompor. Nah, seperti ini ya teman-teman. Barang-barang yang ada di ambalan sudah aku turun-turunin, nanti mau aku cuci. Sebelum itu, aku mau membersihkan bagian dindingnya dulu ya. Jadi kayak dinding, terus udah gitu kayak pojokan antara dinding sama plafon. Itu kan suka ada debu-debu kecil, terus kayak sawang gitu. Kayak apa sih, kayak ramat-ramat gitu. Walaupun itu halus ya, tapi kalau misalnya ada sawang-sawangnya juga berasa kayak gimana gitu loh. Risih gitu teman-teman. Oke, kita lanjut lagi. Setelah aku bersihkan di bagian tembok sama plafonnya, sekarang aku mulai untuk membersihkan ambalan yang ada di atas kompor. Nah, untuk ambalan yang ada di atas kompor ini, seperti yang aku bilang tadi, aku bersihkan menggunakan tisu. Karena memang di ambalan atas kompor ini menurutku adalah tempat yang paling kotor. Jadi kalau kita masak, itu kan suka ada uap air, uap minyak gitu ya. Nah, dia tuh pada nempel-nempel nyangkut di ambalan itu, teman-teman. Makanya jadi bikin noda-noda terus kayak lengket-lengket gitu loh. Nah, makanya untuk membersihkan itu, aku menggunakan tisu. Setelah itu, aku cuci pakai sabun. Dan setelah itu aku lap lagi menggunakan tisu supaya jadi bersih kembali. Karena memang jujur aja untuk di bagian atas kompor ini, apalagi yang ambalan-ambalan itu ya, itu lumayan jarang aku bersihkan. Paling kalau misalnya aku deep clean seperti ini baru aku bersihkan. Kalau misalnya enggak kan dia lumayan tinggi gitu ya. Untuk tinggi badan aku yang segini nyampe ke atas itu lumayan susah gitu, harus naik-naik dulu. Jadi akhirnya ya sudahlah, dibersihinnya pada saat deep clean aja seperti ini. Nah, setelah aku membersihkan ambalan yang ada di atas kompor, aku lanjut untuk membersihkan ambalan yang ada di sisi samping kirinya ya. Sama juga untuk ambalan yang ada di sebelah kiri kompor, itu aku menggunakan tisu, setelah itu sabun dan tisu lagi. Setelah itu baru deh barang-barang yang ada di ambalan tadi aku cuci-cuciin. Kayak ini contohnya ya, ini tempat-tempat bumbu. Sebenarnya ini tempat bumbunya tuh kecil-kecil, isinya pun sedikit-sedikit ya, karena ini bumbu-bumbu yang jarang aku pakai. Tapi tetap aja kadang butuh gitu. Nah, sebelum aku cuci, aku masuk-masukkan dulu atau aku pindahkan isinya ke dalam tempat kecil seperti ini. Karena isinya kan dikit ya, jadi kalau pakai piring atau mangkok itu kegedean. Jadi ya sudahlah, aku akalin, aku cari tempat yang kecil-kecil kayak gini. Nah, gini teman-teman. Ini untuk sementara aja ya, sambil menunggu tempat bumbunya nih, aku cuci-cuci, terus aku keringin juga sampai bisa dipakai atau diisi ulang kembali. Sebenarnya untuk tempat bumbu yang kecil-kecil ini kan masih mudah dijangkau ya, jadi lumayan sering dielap. Tapi menurutku sesekali harus dicuci juga gitu teman-teman. Karena walaupun dielap itu kayak masih meninggalkan sisa lengket-lengket gitu, kayak sisa-sisa minyak gitu.
Jadi ya sesekali gitu ya, pada saat lagi deep clean kayak gini, aku pengennya tuh semuanya dicuci gitu pakai sabun. Jadi bener-bener kayak bersih gitu. Walaupun memang untuk kegiatan seperti ini lumayan makan waktu banget, teman-teman. Padahal dapur aku kan kecil ya, cuman segini. Barang-barangnya pun gak banyak. Tapi tetap aja pada saat deep clean itu kan harus dicuci-cuci bersih semuanya. Jadi tetap harus memerlukan niat yang bulat, tekad yang bulat, dan juga waktu yang lumayan lama. Ya, jadi seperti inilah ya teman-teman. Tapi memang setelah deep clean itu ada rasa kepuasan tersendiri gitu loh. Iya nggak teman-teman? Apa aku aja yang agak lebay ya jadi ngerasanya begitu ya? Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi tadi botol-botol kecil tempat perbumbuan sudah aku cuci. Lanjut aku cuci persutilan atau sutil-sutil dan segala macam yang ada di kotak yang aku pegang itu ya teman-teman. Sebenarnya untuk sutil atau saringan dan lain-lain yang ada di kotak itu tadinya kondisinya bersih. Cuma pada saat aku nyapu-nyapu di bagian plafonnya, aku lupa nutupin. Jadi akhirnya persutilan, pisau, dan lain-lain yang ada di bagian ini jadi kotor lagi dong. Karena kejatuhan debu dari atas. Jadi ya sudahlah, mau nggak mau aku harus cuci ulang. Nah, untuk di bagian kotak putih yang lagi aku pegang atau aku cuci ini, sebenarnya ini kan tempat tatakan untuk minyak dan juga minyak jelantah ya. Nah, itu di bagian bawahnya ada minyak-minyak yang pada nempel-nempel juga. Jadi aku harus cuci menggunakan air panas. Jadi tadi aku sempat bikin air panas untuk nyiram bagian itunya dulu ya teman-teman. Cuman aku lupa, ternyata nggak aku video atau nggak aku rekam. Aku kira kameranya tuh nyala, ternyata enggak teman-teman. Untungnya masih ketahuan ya, Masya Allah. Kalau nggak ketahuan bisa seluruh kegiatan aku deep clean ini, sebagian kegiatan aku deep clean dari mulai air panas tadi itu nggak kerekam sama sekali. Alhamdulillah masih dikasih ini ya sama Allah ya, masih ditolong sama Allah. Jadi ketahuan kalau kameranya itu nggak ngerekam. Oke, lanjut lagi. Nah, untuk bagian area meja kompor itu udah selesai semuanya, tinggal nanti kita tempel. Tinggal kita taruh lagi barang-barang di tempatnya masing-masing. Sekarang aku elap-elap di bagian barisan kulkas dan juga rak piring gitu ya teman-teman. Jadi ini ada kopi dan ada sisa teh, satu bungkus doang. Jadi ya sudah aku campurin aja, masukin ke dalam toples teh seperti ini. Jangan salah fokus ya teman-teman untuk toples-toples yang ada di bagian ini atau di sisi dapur sebelah sini. Memang itu adalah toples-toples bekas ya. Teman-teman pasti tahu lah ya, udah familiar ya. Toples yang tutupnya oranye itu bekas apa. Karena sayang gitu kalau dibuang. Itu udah lama banget sih sebenarnya. Dari kapan ya? Pokoknya udah lama banget lah. Ada toples-toples pada waktu anakku lagi suka-sukanya sosis gitu. Jadi kan aku punya toplesnya. Untuk dibuang rasanya sayang karena masih layak pakai menurutku. Jadi akhirnya aku ambil 4 aja. Aku taruh di situ untuk aku gunakan diisi ada gula, ada teh, ada kopi gitu. Pokoknya untuk minum-minuman lah ya. Lanjut lagi, kita beresin bagian ini nih. Ini adalah besek yang serbaguna menurutku. Itu juga sebenarnya besek yang bekas, tapi sayang juga untuk dibuang. Jadi akhirnya aku ikat dan aku gantungin di situ, bisa dipakai untuk tempat. Kadang-kadang aku pakai untuk tempat kayak minum-minuman sasetan gitu, bangsa energen gituan. Tapi kalau lagi nggak punya minuman sasetan, ya sudah, beseknya menjadi tempat serbaguna yang isinya segala macam. Dari mulai kantong-kantong belanjaan, sampai ke peniti, sampai ke klip untuk penutup, itu ada di situ teman-teman. Lanjut ya, untuk di bagian meja kecil ini adalah lemari untuk rak piring ya, di bagian atasnya. Ini aku taruh ada magicom, ada tudung saji bertingkat, dan juga ada tempat sendok. Aku jajarin begitu aja ya teman-teman. Untuk ngelapnya aku masih pakai tisu teman-teman. Mohon maaf ya kalau ada teman-teman yang kurang setuju atau kurang gimana gitu. Bukannya aku manja atau apa ya, bukan juga kebanyakan duit makanya ngelap apa-apa pakai tisu.
Tapi karena ada rasa malas aku yang begitu menggebu, malas untuk nyuci lap maksudnya. Jadi kepengen bersih-bersih tapi aku males untuk nyuci lapnya. Jadi akhirnya aku beli tisu yang murah-murah aja lah. Yang penting bisa dipakai untuk membersihkan. Begitu ya teman-teman ya. Bukannya kebanyakan duit atau apa ya. Kalau misalnya kebanyakan duit ya amin. Mohon doanya ya. Mudah-mudahan punya mak rumahan, punya uang yang tidak berseri gitu saking banyaknya ya. Amin ya Allah. Untuk penonton-penonton mak rumahan juga gitu ya. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang berlimpah, uang yang banyak, badan sehat, keluarga bahagia, bisa kemana saja, bisa beribadah dengan baik, dengan tenang, dengan nikmat. Amin ya rabbal alamin. Oke, lanjut lagi. Nah, kita masuk-masukkan dulu persutilan. Jadi untuk di kotak kayu itu kotak kayunya aku bikin ya teman-teman ya. Dari kayu jati Belanda aku potong-potong terus aku susun-susun, aku pakai lem. Jadilah kotak kayu seperti itu dan bisa aku pakai untuk nyimpen sutil-sutil kayak gitu. Jadi ada sutil lah, ada whisker lah, ada pokoknya segala macam peralatan dapur yang butuh dipegang, apa sih namanya? Ya pokoknya kayak bangsa-bangsa sutil-sutil gitulah aku taruh di kotak itu. Nah, untuk di sampingnya ada pisau dapur, ada minyak, dan untuk yang dari stainless itu tempat untuk minyak bekas ya teman-teman, kayak minyak jelantah gitu. Jadi sebelum aku buang minyak jelantahnya aku tampung dulu di situ, karena katanya kan minyak jelantah apa sih nggak boleh buang sembarangan atau gimana lah gitu ya. Jadi aku tampung dulu di situ. Oke, lanjut lagi ya teman-teman. Untuk toples-toples kecilnya ini sudah bersih, sudah kering juga. Tadi ada beberapa yang belum kering sempurna, akhirnya aku lap juga pakai tisu. Ya Allah, emak rumahan sangat mengandalkan tisu di sini ya. Nah, ini bahan-bahan atau bumbu-bumbu dapurnya sudah mulai aku masukkan ke dalam toplesnya masing-masing. Untuk perbumbuan di rumah aku sebenarnya simple banget teman-teman. Jarang ada bumbu-bumbu yang aneh-aneh. Pokoknya bumbunya ya kayak gini-gini doang. Gula, garam, penyedap. Udah itu aja. Jarang ada yang aneh-aneh. Kalaupun ada yang aneh-aneh tuh aku belinya kemasan kecil-kecil aja teman-teman. Yang paling sekali pakai kayak gitu. Ya pokoknya ya kemasan kecil lah ya. Nah, untuk tempat bumbu yang kotak-kotak kecil-kecil, ini juga isinya minimalis sekali, dikit-dikit doang ya. Tuh, kayak gini, udahlah yang penting ada walaupun sedikit. Jadi kapan waktunya kita butuh, ada stoknya gitu, teman-teman. Oke, kita tinggalkan perbumbuan karena sudah pada kembali ke tempatnya masing-masing, sudah bersih juga. Lanjut kita lap di bagian kulkas. Nah, untuk bagian kulkasnya aku lap-lap masih menggunakan tisu ya, teman-teman ya. Tadi aku pakai semprotan juga supaya lebih celing lagi. Lanjut, setelah itu kita lap di bagian kompornya juga. Kayak gini, teman-teman. Kita lap-lap sampai bersih dan ini ada sedikit kotoran nempel di bagian tungkunya. Udah aku ambil aja, comot aja kayak gini ya. Terus dielap ulang. Lalu setelah bersih semua, kita simpan talenannya di samping kompor. Ini sampai bagian bawah-bawah kompor pun aku masih menggunakan tisu ya teman-teman. Karena walaupun menggunakan tisu, aku juga kalau cuman sekedar tisu yang buat ngelap kayak tadi toples yang kecil-kecil itu kan cuman sedikit basah gitu doang, masih bisa dipakai lagi. Itu aku pakai lagi untuk membersihkan yang lebih kotor lagi gitu. Jadi walaupun pakai tisu juga aku bikin sehemat mungkin ya. Lanjut, sekarang waktunya untuk sapu menyapu karena di bagian atas-atasnya ini alhamdulillah sudah pada bersih semua. Enteng banget ya Allah rasanya kalau habis deep clean dapur seperti ini. Kayaknya dapur aku tuh tiba-tiba menjadi dapur terindah di dunia. Rasa capek, rasa lelah untuk beres-beresnya itu kayak terbayar gitu loh. Terus jadi betah di dapur, jadi semangat untuk masak lagi. Nah, oke, lanjutlah ya. Nah, ini adalah botol aqua atau potongan aqua yang aku pakai untuk vas yang aku taruh di atas ambalan yang ada di atas kompor. Lanjut, aku ambil pohon sirih gading yang ada di depan halaman. Jadi kayak gini teman-teman. Untuk tanaman hiasnya aku ambil yang ada aja. Kebetulan di rumah aku pohon sirih gading ini tumbuh merajalela banget. Pokoknya jatuh ke tanah, nempel dikit, udah langsung numbuh, alhamdulillah ya. Jadi masih bisa dimanfaatkan untuk menghias di dalam rumah juga. Terus aku baca-baca juga katanya pohon sirih gading seperti ini bisa untuk membersihkan udara juga ya teman-teman.
Nggak tahu benar, nggak tahu salah ya. Kalau misalnya salah, mohon dikoreksi ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti inilah pohon sirih gading yang aku ambil di halaman tadi. Sebelum aku masukkan ke dalam toples ini, toples, ya pokoknya vas ya. Aku cuci dulu sampai bersih, setelah itu baru aku masukkan ke dalam vasnya. Dan kita taruh di atas ambalan ini. Jadi nanti mudah-mudahan pada saat aku masak itu hawa-hawa panasnya atau hawa-hawa udara kotornya bisa terserap sama pohon ini ya. Sebenarnya dulu kan juga sudah aku taruhin pohon sirih gading seperti ini ya. Cuman pada saat aku pulang kampung waktu itu akhirnya pohonnya mati, terus nggak aku isiin lagi. Nah sekarang baru aku isiin lagi. Jadi beginilah sekarang dapur aku alhamdulillah sudah bersih, sudah rapi kembali. Walaupun hanya dapur sederhana, tapi kalau dalam keadaan bersih dan rapi, bikin kita nyaman ya. Jadi terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah menemani aku untuk membersihkan atau deep clean area dapur sederhanaku ini. Terima kasih atas dukungannya untuk channel aku. Semoga teman-teman semuanya Allah berikan kesehatan, kebahagiaan, dan juga rezeki yang melimpah. Amin ya robbal alamin. Dan untuk teman-teman yang barangkali belum subscribe channel aku, jika kalian berkenan silahkan tekan subscribe dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya kalian bisa tahu kalau aku upload video terbaru ya. See you next video. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.